Shalom, selamat bertemu kembali bersama dengan anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus. Baik anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Harapan Ibu kalian semuanya sehat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mengajak kalian untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati anak-anak-Mu yang belajar, sehingga kami hari ini boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik, semuanya oleh karena firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam tangan-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang hidup berkelimpahan dari mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 8 semester genap. Kita akan memulai di bagian A, Kristus sebagai pemimpin yang layak diikuti. Apa artinya menjadi pengikut seorang pemimpin? Artinya, apa yang dikatakan pemimpin menjadi suatu pegangan yang harus diikuti. Mengapa demikian? Karena pemimpin adalah yang memiliki pengetahuan lebih dari pengikutnya tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Semasa hidupnya di dunia, Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin. Kemanapun ia pergi, banyak orang-orang mengikutinya. Pertama-tama, banyak orang yang sakit ingin disembuhkan oleh kuasa ajaibnya. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana seharusnya menjalani hidup agar mendapatkan makna terbaik. Coba perhatikan Matius pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 8 tentang bagaimana seharusnya sikap kita dalam berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata dalam doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Dari pesan Tuhan Yesus ini kita pelajari sedikitnya 3 hal. Yang pertama, menaikkan doa bukanlah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, melainkan untuk membina hubungan pribadi dengan Allah. Yang kedua, isi doa kita adalah percakapan yang keluar dari hati kita, apa adanya, tidak perlu panjang lebar. Yang ketiga, walaupun Allah Bapa mengetahui apa isi hati kita sebelum kita mengucapkannya, namun ia tetap menunggu sampai kita memintanya, yang berarti bahwa kita menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah. Barna tahun 2001 menegaskan bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah sekedar mengikuti Kristus kemanapun ia pergi, melainkan mengikuti melalui sikap hidup dan gaya hidup kita. Artinya dari apa yang kita ucapkan atau tidak ucapkan, apa yang kita lakukan atau tidak lakukan. Orang lain akan tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia dan sejati. Bagaimana kita bisa menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Kita bisa temukan ini di dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Ketaatan kita kepada Yesus harus mengatasi segala ketaatan lainnya yang kita miliki ketika dihadapan pada pilihan yang harus kita ambil adalah ketaatan kepadanya. Hukum yang kita terima dari ajaran Tuhan Yesus adalah tentang mengasihi.
Hukum yang pertama harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Matius pasal 22 ayat 37. Setelah itu kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Matius pasal 22 ayat 39. Kecenderungan manusia adalah mementingkan dirinya sendiri dan mengorbankan orang lain demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Tetapi hukum yang diajarkan Tuhan Yesus ini justru mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apa yang kita peroleh dengan mengikut Kristus? Yang pertama, bahwa di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Dasarnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 17 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi manusia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Di dalam Kristus kita mendapatkan jaminan keselamatan, bahwa hidup kita telah berakhir di dunia ternyata berlanjut di surga, dan bukan dari api penghukuman. Dari mana kita tahu tentang hal ini? Silakan baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Yang kedua, dengan percaya kepada Kristus kita juga menerima hidup yang berkelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Harus diakui bahwa tawaran yang diberikan dunia ini menarik. Iblis dapat menggunakan banyak cara untuk membuat perhatian dan hati serta pikiran kita beralih dari Tuhan. Karena itu, hendaklah kita bijak dalam mewaspadai apa saja hal-hal yang dapat membuat perhatian kita beralih dari Tuhan. Jadi, rahasia hidup berkelimpahan adalah bila kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, selain itu dengan menjalankan perintah-perintahnya, dan tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. B. Evaluasi. Ini ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Kalian kerjakan di buku tugas, nanti kalian kumpulkan di Google Classroom. Soal yang pertama, sebutkan sedikitnya 2 hal mengapa kita seharusnya bangga menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, dari mana kita tahu bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang berkelimpahan. Soal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hidup berkelimpahan. Dan yang keempat, pikirkan tentang suatu kebiasaan atau hobi yang mungkin kamu senang melakukannya. Tapi ternyata setelah kamu pikirkan ulang, belum tentu melakukan hal itu menyenangkan hati Tuhan. Apakah kamu rela meninggalkan kebiasaan atau hobi itu sebagai syarat untuk mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh? Demikian untuk 4 soal ini yang harus kalian lakukan setelah kalian menonton video pembelajaran ini. Kita masuk ke dalam poin C, yaitu rangkuman sebagai penutup. Di dalam Tuhan kita bisa menjalani hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan bukan hanya dari aspek material, tetapi juga dari spiritual. Kunci dari hidup berkelimpahan adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Percaya pada janji-janjinya dan mengalami kuasa-Nya. Terima kasih untuk segala perhatian anak-anak. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk membahas tentang hidup berkelimpahan. Baik, sebelum kita menutup, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang kegiatan pembelajaran. Biarlah kami senantiasa memiliki hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Itu kuncinya bahwa kami sebagai anak-anak-Mu tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami, ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.